Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir membersamai saya dalam kegiatan presentasi laporan orientasi P3K pada SMP Negeri 1 Tengah Tani. Bersama saya, Tina Rizka Nur Aprilian, Sarjana Pendidikan, saya ASN P3K di SMP Negeri 1 Tengah Tani sebagai ahli pertama guru penjelasan KES. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon. Di sini akan menjelaskan tentang orientasi P3K pada SMP Negeri 1 Tengah Tani. Diawali dengan pendahuluan, ada latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga waktu. Latar belakang orientasinya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan yang diserahi tugas negara lainnya dan digaji. Sebelum ASN menjalankan tugas diperlukan pembekalan atau orientasi tugas yang fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya akan memenuhi KOD atau values berakhlak dan employer branding. ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Orientasi P3K ini atau orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut dari pembinaan ASN P3K yang diharapkan menjadi ASN P3K yang unggul dan berakhlak. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan BKPSDM dalam melaksanakan orientasi yang bertujuan untuk membekali SDM atau sumber daya manusia ASN P3K dengan nilai dan etika yang berlaku di Kabupaten Cirebon. Orientasi P3K ini terbagi dalam beberapa agenda, dikemas dalam jadwal yang terbagi sinkronus dan asinkronus. Selain dipandu oleh tim dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM, juga dibantu dan dipandu oleh tim Widya Iswara yang terpilih. Maksud dan tujuan adalah dalam pelaksanaan orientasi P3K ini mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, nilai etika pada instansi pemerintahan. Ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Adapun waktu pelaksanaannya, yang pertama, waktunya adalah orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K tahun 2023 dilaksanakan selama 2 minggu, yakni dari hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 dan dibagi menjadi 2. Yang pertama secara daring, learning Google Classroom, dan pelaksanaannya dimulai dari angkatan 1 sampai angkatan 9 dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian tempatnya, karena kita melaksanakan secara daring baik asinkronus dan sinkronus, maka kita melaksanakan bertempat di unit kerja masing-masing. Tepatnya saya khususnya di SMP Negeri 1 Tengah Tani. Selanjutnya di sini nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada visi dan misi. Yang pertama adalah visi Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Dan misi dari Kabupaten Cirebon sendiri, yakni yang pertama adalah berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dalam melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua ada sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun,
dan beretika. Yang keempat, maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang terakhir, misinya adalah aman, yakni memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Di dalam pemerintahan kabupaten sendiri tentunya mempunyai struktur organisasi kerja, yakni STOK. Terlihat di sini pemerintah Kabupaten Cirebon dimulai dari pemimpin tertinggi, yakni dilihat ada sekretaris daerah, asisten kepemerintahan kesehatan rakyat, asisten perekonomian pembangunan, asisten administrasi umum, staf ahli bupati, dan lainnya. Berdasarkan peraturan Bupati Cirebon nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan ketentuan ada beberapa pasal. Cirebon merupakan daerah berdasarkan kabupaten. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang pertama di sini ada sekretaris daerah, di mana sekretaris daerah ini adalah merupakan unsur staf pimpinan oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Yang kedua, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Yang ketiga, inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan tugas tanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Keempat, dinas-dinas, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Di sini kita bisa melihat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang dalam jangka waktu 5 tahunan. Yang kedua, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan dan permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Ketiga, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintahan daerah. Selanjutnya, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factor dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Selanjutnya, mengevaluasi berbagai alternatif strategis dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, serta memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan dalam jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, penyusunan kebutuhan, kebutuhan jumlah, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, ASN berakhlak. Sebagai ASN P3K yang berada di unit kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani dalam OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tentunya sekolah kami mempunyai visi dan misi. Visi dari SMP Negeri 1 Tengah Tani yakni terwujudnya sekolah berwawasan religius, program sekolah yang berpihak kepada siswa unggul prestasi
dan bersumber pada kearifan lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar, sehingga kami mengutamakan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini visi SMP Negeri 1 Tengah Tani sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka yang kami ampuh dalam semester atau tahun ajaran ini. Dalam visi kita disebutkan adalah sekolah yang berpihak kepada siswa, di mana guru mulai menghamba kepada murid, memberikan kebebasan merdeka belajar sehingga murid dituntun oleh guru untuk mempelajari sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu dengan adanya kearifan lokal di daerah sekitar SMP Negeri 1 Tengah Tani menjadikan salah satu sumber kearifan lokal ini menjadi sebagai sumber ajar di SMP Negeri 1 Tengah Tani. SMP Negeri 1 Tengah Tani selain visi juga memiliki misi. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah bernuansa religius. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis, bukan hanya dalam pelajaran, tetapi juga di luar pelajaran sekolah, baik di bidang olahraga, bidang budaya, maupun bidang lainnya. Ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. Guru dan karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan keprofesian, mulai dari mengikuti seminar, webinar, pelatihan, diklat, in-house training, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada seluruh stakeholder sekolah, di mana sekolah memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder di sini untuk mempunyai suatu program dan menjadi pemimpin program tersebut. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas sesuai bakat dan minat siswa, tidak hanya di dalam pembelajaran akademis, tetapi SMP Negeri 1 Tengah Tani juga memberikan kepada siswanya kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler untuk sebagai kreativitas sesuai bakat dan minat, menumbuh kembangkan atau menyalurkan hobi dan bakat atau minat. Selanjutnya, menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber belajar di sekolah. Mewujudkan sekolah ramah anak, mewujudkan sekolah ramah lingkungan, di mana sekolah kami melakukan kegiatan bersih dari sampah plastik. Anak-anak diwajibkan membawa botol minum dan wadah makan atau tempat makan sebagai bahan atau alat makan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran. Adanya peraturan di SMP Negeri 1 Tengah Tani yang melarang siswanya menggunakan handphone di dalam kegiatan pembelajaran, maka kami berikan kebebasan kepada guru mata pelajaran untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di sekitar. Selain handphone digunakan pada saat mata pelajaran tertentu dan digunakan saat materi yang diperlukan, juga SMP Negeri 1 Tengah Tani memanfaatkan koneksi jaringan dan perangkat lainnya yang ada di sekolah. Selain visi dan misi tersebut, SMP Negeri 1 Tengah Tani juga memiliki struktur organisasi kerja, dimulai dari kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi langsung ASMP 3K di SMP Negeri 1 Tengah Tani. Dilanjutkan garis komando di sejajar dengan kepala sekolah, kita juga mempunyai komite sekolah. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh para wakil kepala sekolah. Yang pertama ada wakil kepala sekolah urusan kurikulum, yang kedua wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, yang ketiga wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, dan terakhir tentunya wakil kepala sekolah hubungan masyarakat. Selanjutnya, sejajar dengan itu ada juga guru. Guru dimulai dari guru mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran PAI dan BK, kedua PKR, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 IPA, 6 bahasa Inggris, 7 IPS, 8 seni budaya, 9 penjaskes, 10 informatika atau prakarya, 11 bahasa daerah, dan dilanjut ada bidang konseling BP atau BK.
Selain guru mata pelajaran, SMP Negeri 1 Tengah Tani juga mempunyai tata usaha, di mana strukturnya adalah bendahara BPP atau gaji, kemudian bendahara BOS, operator keuangan, operator dapodik, administrasi pesuratan, administrasi umum, perpustakaan, dan tentunya ada penjaga malam. Tugas pokok atau tupoksi P3K. P3K atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak Kerja merupakan bagian dari ASN P3K guru yang tidak berbeda tugasnya dengan PNS lainnya. Mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara umum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai ASN cantumkan, yakni melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Di sini, selain itu, kita juga wajib untuk membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, melaksanakan hasil analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan program pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pelajaran atau alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai toleransi dan karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program kerja yang menjadi tanggung jawab, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir. Fungsi P3K di OPD ada 3. Yang pertama, fungsi instruksional, yakni sebagai pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian serta melaksanakan program tersebut. Fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik. Dan terakhir adalah fungsi manajerial. Pada kegiatan orientasi ini, ASN P3K membuat rencana hasil kerja P3K pada SMP Negeri 1 Tengah Tani. Salah satu tujuan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan bangsa. Sehubungan dengan usaha itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah mempunyai program untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam secara mandiri dan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM P3K dan pengembangan profesi, maka P3K membuat program rencana kerja di unit kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, yang saya lakukan adalah menulis atau menyusun rencana kerja, khususnya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang merupakan landasan utama guna terlaksananya kegiatan peserta didik dalam mengembangkan bakat, kemampuan, dan kreativitasnya dalam berkarya. Salah satu tujuan nasional dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum yaitu mencerdaskan bangsa. Sehubungan dengan usaha untuk mencapai tersebut, maka pemerintah mempunyai program kepada P3K menyusun, yakni rencana hasil ini. Yang pertama, kami menyusun rencana pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran di awal tahun, kami menyusun rencana pembelajaran. Tujuannya adalah kita bisa menyusun, menentukan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, membuat inovasi media pembelajaran sehingga kita tidak hanya berpaku pada satu sumber saja, melainkan kita bisa membuat alat peraga dan sumber ajar lainnya. Yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan game. Biasanya
untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat serta motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga pelajaran PJOK di sekolah, maka kami mengintegrasikan dengan beberapa permainan-permainan yang menuju ke inti. Indikator pencapaiannya yang pertama adalah dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga perangkat pembelajaran ini menjadi sebuah acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, di dalam membuat inovasi media pembelajaran, indikatornya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan membuat inovasi pembelajaran baik dari media ajar maupun bahan ajar lainnya. Dan ketiga, meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Waktu perolehannya dimulai dari bulan Mei sampai Juni. Setiap awal tahun pembelajaran dilakukan di awal tahun ajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan mata pelajaran PJOK. Tentunya dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan pembelajaran banyak sekali kendala siswa-siswi dalam mengikuti tugas gerak atau pembelajaran mata pelajaran PJOK khususnya. Menindaklanjuti permasalahan dan di sekolah terkait beberapa siswa yang memiliki kesulitan mengikuti pelajaran dengan tujuan yang pertama, meniadakan siswa yang tidak minat olahraga atau tidak bisa bergerak mengikuti tugas gerak. Indikator pencapaian yang diinginkan adalah siswa mengikuti olahraga dengan senang hati dan melaksanakan tugas gerak yang diberikan sesuai dengan instruksi guru dan petunjuk atau penjelasan bahan ajar. Yang kedua, melatih siswa untuk lebih rajin baik dalam pembelajaran PJOK maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membantu siswa memahami tugas gerak olahraga, di mana indikator pencapaiannya adalah menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan berpihak pada murid serta membimbing murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini dilaksanakan dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember 2026. Bulan Juli 2023 sampai Desember 2026. Ketiga, membuat komunitas praktisi pembelajaran, di mana kami mempunyai sebuah komunitas atau MGMP lokal di dalam satu sekolah dengan sesama mata pelajaran, baik dengan rekan senior maupun dengan yang lainnya. Bukan hanya di dalam guru mata pelajaran PJOK, tapi kami juga membuat praktisi lintas mata pelajaran. Tapi dalam hal ini saya mengkhususkan yakni kegiatan rutin pertemuan sesama guru mapel PJOK. Biasanya membahas tentang isu-isu terkait dalam pembelajaran yang dihadapi khususnya dalam mata pelajaran PJOK. Indikator pencapaiannya saling memberikan informasi dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat program pembinaan prestasi non-akademis khususnya di bidang olahraga. Banyaknya event-event keolahragaan di kita yang ada di Kabupaten Cirebon mendorong kami untuk membina prestasi-prestasi pada siswa khususnya di bidang olahraga. Dan ini berlangsung selama kontrak kami masih berjalan, yakni dimulai dari Juli 2023 sampai dengan Desember 2026. Kegiatan keempat yakni pembiasaan budaya positif. Tentunya kita mengharapkan sekolah yang mempunyai lingkungan yang positif, di mana semua siswanya, gurunya, serta warga dan stakeholder yang ada di sekolah ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajak seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Tengah Tani ini untuk melaksanakan pembiasaan budaya positif, di mana indikator yang pencapaiannya adalah membuat dan melaksanakan program kegiatan olahraga rutin bersama seluruh warga sekolah. Yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah olahraga rutin di Sabtu pagi setiap minggu. Kemudian ada olahraga-olahraga tertentu pada kegiatan atau hari-hari besar seperti Hari Olahraga Nasional dan hari-hari lainnya. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang berbudaya positif, baik tentang disiplin, 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, keimanan. Dan
membiasakan seluruh stakeholder, yakni dengan 5S. Yang pertama, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan waktu pelaksananya kami harapkan dimulai selama kontrak kami, yakni dari bulan Juli 2023 sampai bulan Desember 2026. Dan kegiatan terakhir yang kami lakukan adalah mengikuti pengembangan keprofesian, di mana kami melakukan tujuan kinerjanya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan kompetensi bagi guru. Lalu yang kedua, diskusi mengenai pembelajaran dengan guru lintas sekolah. Yang ketiga, guru mengikuti program pengembangan dari dinas atau pemerintah setempat. Mengikuti pengembangan kompetensi guru, biasanya kita melakukan MGMP, seminar, webinar, IHT, pelatihan, diklat CGP, PPG bagi yang belum PPG. Khususnya saya sedang melaksanakan program kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Hal ini berlangsung selama saya menjadi ASN P3K di Kabupaten Cirebon, dan ini waktu pelaksananya adalah bulan Juli 2023 sampai Desember 2026. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yang pertama adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dapat memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Laporan ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan pengembangan keprofesian selama masa kerja P3K. Kegiatan di SMP Tengah Tani mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran serta sesuai dengan tujuan SMP di Tengah Tani, yaitu peningkatan berbasis. Dan saran, setelah mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, meningkatkan pengetahuan serta pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon, dan mampu mengaktualisasikan pada unit kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani serta dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan atau presentasi tentang rencana kerja P3K saya, rencana hasil kerja P3K saya di SMP Negeri 1 Tengah Tani. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya berharap kritik dan saran yang membangun yang bisa membuat saya lebih baik lagi sebagai ASN P3K. Terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.